Agama Ibrahim disebut beriman kalau taat, takwa. Pertanyaan saya, takwa kepada siapa dan apa ukuran takwanya itu? Mungkin jawabannya perintah Allah. Perintah yang mana yang menjadi harus ditaati semua? Barangkali saya perlu jelaskan. Barangkali banyak atau sebagian besar orang Kristen itu beribadah hari Minggu. Tapi ketika kami membaca kitab suci, maka kami kembali kepada hari Sabtu. Ya. Nah, ketika saya baca itu di Al-Quran, itu juga ada perintah semacam itu. Apakah itu sudah dirubah? Amandemennya kapan? Iya kan? Saya juga ingin bertanya kapan amandemennya. Misalnya Al-Baqarah 6566. Jadilah kamu monyet sehina-hinanya kalau kamu melanggar hari kesucian hari Sabtu. Ini ukuran ketaatan. Dan ini diberikan padamu, hai Muhammad, untuk menjadi pelajaran buat kamu, menjadi pelajaran bagi orang yang akan datang, menjadi ketakwaan bagi orang lain. Ini satu pertanyaan soal ketakwaan. Karena ukuran takwanya ini harus sama dulu supaya kita sama. Kalau bagi kami, ukuran takwanya itu jelas. Akan Torah dan As-Syahadat. Jadi kami orang Kristen ini punya Torah, 10 perintah Allah. Dan punya syahadat. Sama Pak syahadatnya. Dalam Yohanes 17, kalau saudara muslim kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, kalau diarabkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masihu rasulullah. Sama, Pak. Okay. Barangkali saya kenal Allah lewat Yesus, Bapak kenal Allah lewat. Jadi inti pertanyaannya Bapak ketaatan ukurannya sampai di mana? Sebab kalau kami ketaatannya jelas 10 perintah Allah. Taurat. Sebab di dalam salah satu kalimat di dalam Quran, kalau tidak salah dalam Al-Maidah 68, itu dikatakan tidak kamu dianggap beragama sedikit pun kalau kamu tidak beriman. Mungkin Pak Wid bisa bacakan, sebab di kami ada libang yang bisa bahasa Arab juga, tapi saya kira tidak perlulah, sudah tahu. Tidak kamu dianggap beragama sedikit pun kalau kamu tidak menjalankan, tidak beriman pada Taurat, Zabur, dan Injil dan Al-Quran. Saya kira satu saja pertanyaannya. Terima kasih. Agama Ibrahim, iman dan takwa. Jawaban saya, tolong Bapak kemukakan istilah iman dan takwa dalam Alkitab. Yang Bapak artikan iman takwa istilahnya apa? Jadi orang Islam punya istilah ini iman, takwa, ada sabar, syukur. Nah sekarang apa istilahnya dalam Alkitab? Sehingga Bapak hubungkan Ibrahim dengan keimanan tadi itu satu soal. Jadi jawabnya ini kembali Ibrahim satu kesatuan. Maka Bapak baca pada surat Al-Baqarah ayat 140. Ibrahim dengan anak turunnya itu bukan Yahudi dan bukan Nasoro. Siapa itu Yahudi Nasoro menurut Al-Quran? Bapak baca surat Al-Maidah ayat 12 sampai 15. Yang dikatakan Yahudi itu adalah Bani Israil yang melanggar janji. Sehingga mereka yuharifunal kalimah. Yuharifunal kalimah diterangkan pada Al-Maidah ayat 46, itu Yahudi. Jadi Yahudi itu soal aliran paham yang muncul dari Bani Israil. Dan munculnya itu menurut Dr. Abba Eban dari mantan Menteri Luar Negeri Israel itu dalam bukunya Sejarah Umat Israel, munculnya Yahudi sebagai paham adalah pada waktu orang Israel jadi orang tawanan di Babilonia. Dari Yahudi nanti muncul paham Nasrani, maka surat Al-Maidah kembali ayat 14. Minal ladzina hadu yuharifuna wa minal ladzina qalu inna nasara, begitu. Jadi Nasrani itu satu paham yang muncul dari Yahudi. Dan itu dibenarkan dalam kitab Injil Perjanjian Baru. Kisah Rasul-Rasul. Paulus itu kan orang Parisi. Dia yang bikin madhab Nasrani. Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 gitu. Maka pertanyaan yang saya hubungkan tadi itu kan kaitannya dengan masalah iman begitu. Nah, soal syahadat ini akan dijawab oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa dalam al-Islam yang namanya kebenaran itu adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu dalam Quran dan Sunnah. Maka perlu diketahui barangkali pembicara dari kaum muslimin ini ada yang salah, itu tidak bisa dinisbahkan kepada Islam, tapi dinisbahkan kepada pribadi. Adapun ketika kita berdiskusi dengan bapak-bapak yang di depan kita, kesalahan dan kebenaran ketika sedang mengutip Alkitab itu seberapa jauh kelurusan nukilan itu dalam Alkitab dan sejarah yang diungkapkan oleh bapak-bapak. Dan kita sepakati semua bahwa namanya sejarah itu didasarkan atas fakta. Jadi jangan sampai kemudian lari kepada pribadi-pribadi. Dan saya sangat senang ada berbagai macam kesepakatan-kesepakatan antara kita dengan pihak Nasoro tentang ketauhidan bahwa Allah adalah Allahnya, ilahnya Ibrahim, Yakub, Ishak, Ismail, dan seluruh Nabi dan Rasul. Termasuk Allahnya Nabi Isa alaihissalam adalah Allahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita bawahi. Dan yang namanya al-Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan syariat yang dibawa oleh nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah al-Islam, Nabi Muhammad SAW adalah al-Islam, maka dari situ kita katakan bahwa semua yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti nabinya, maka dia adalah seorang muslim. Dan kita dapatkan ternyata Nabi Isa alaihissalam juga memesankan kepada umatnya, karena beliau sangat sayang dengan umatnya yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti datang seorang nabi baru yang itu juga saudaranya Nabi Isa alaihissalam, satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka hendaklah mereka mengikutinya. Maka ketika Bapak mengatakan syariatnya siapa, Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bahwa semuanya itu diberikan syariat dan minhaj, diberikan syariat dan aturan main. Untuk itu saya katakan bahwa ketika kita sudah sama-sama, maka kita perlu mengkerucutkan lagi saja. Ya. Ketika kita beriman Nabi Isa adalah bukan Tuhan tapi Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Bapak, dan kita beriman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan, maka barangkali untuk masa yang datang diskusinya adalah bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dikatakan oleh Bapak bahwa kenapa orang Islam kok merubah di amandemen kapan? Kita katakan bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membenarkan membenarkan akidah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan membenarkan sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara dan mendatangkan syariat yang baru. Maka kita katakan karena setiap Nabi membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran Nabi sebelumnya dari sisi syariah karena perkembangan zaman, maka ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap mengimani kalau Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bawakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan ketakwaan kita kepada Allah ketika kita beribadah pada hari Jumat, karena itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sejauh mana kebenaran kita ketika kita melaksanakan ajaran Islam, sejauh mana kebenaran kalau kita melakukan hari Jumat, dan sejauh mana kenapa kita tidak mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam, itu barangkali persoalan yang akan datang yang perlu kita kerucutkan. Iya. Adapun yang lainnya yang sama, saya sambut gembira itu. Tinggal satu langkah lagi kita buktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan seluruh syariatnya. Setelah itu insya Allah kita bersatu dengan mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagaimana Bapak isyaratkan dalam perkataan Bapak-Bapak tadi. Terima kasih. Oke. Mungkin ada tanggapan Pak? Mungkin ada hal yang ingin diperjelas? Terima kasih moderator. Yang pertama saya jawab dulu pertanyaan Pak Solehan. Apa iman dan takwa? Kalau iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 jelas, iman adalah percaya yang sungguh kepada Allah yang tidak kelihatan. Iman, faith. Bahasa Ibrani-nya iman. Ya, Iya. faith, ya iman. Silakan. Dan takwa itu adalah menuruti perintah Allah. Itu juga bahasa Ibrani. Yohanes 14 ayat 15. Saya bukan artinya Pak. Istilahnya itu
kata iman, takwa itu istilah dalam Alkitab ada enggak gitu loh. Bukan artinya, Pak. Oh, kalau di dalam bahasa kami, bahasa Ibrani, tentu tidak, tulisannya bukan iman. Apa? Yang saya tanyakan. Ya, faith. Faith bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggrisnya di faith. Apakah Injil aslinya bahasa Inggris tuh, Pak? Saya nanti tolong bukakan dulu. Bukakan. Alkitab Ibrani dibuka. Cari iman. Jadi sekali lagi ya, yang saya tanyakan istilahnya, bukan Oke, artinya. supaya tidak habis waktunya, Ya. kata persisnya nanti Boleh, silakan Bapak. saya akan jawab yang lain. Oke. Yang kedua adalah tanggapan Pak Nawi ya, Iya. bahwa Paulus adalah nabi palsu. Saya kira dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan. Saya tidak akan mencampuri tulisan Quran itu sah atau tidak, masuk akal atau tidak, karena itu imannya orang Islam. Kalau soal tulisan Paulus, bagi orang Kristen itu bukan palsu. Tapi bahwa banyak orang yang tidak mengerti tulisan Paulus dan menjadi sesat, ya. Tapi dalam tulisan Paulus dalam Rom 3 ayat 31 dikatakan, apakah karena iman kami melupakan atau melanggar hukum Taurat? Tidak. Jadi orang Kristen yang beriman kepada Allah tidak harus melanggar hukum Taurat. Ini sudah diperingatkan oleh Rasul Petrus. Dalam Petrus 3, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita juga untuk memperoleh selamat. Sebab sama juga seperti Paulus saudara kita yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam segala suratnya. Apabila dia berbicara tentang perkara ini, tentang iman dan tauhid ini, dalam hal suratnya ada hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, kehilangan tauhidnya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi yang salah bukan rasulnya. Ini penting. Yang salah adalah orang yang menafsirkan tulisan rasul. Ini jawaban kami. Saya tambahkan tadi udah ketemu, iman itu emunah. Emunah. Ya, bahasa Ibraninya imunah. Artinya keteguhan, kesetiaan, tegak dengan kebenaran. Takwa taat. Taat. Biar dicari lagi di dalam kitab sucinya. Nggak apa-apa, karena Anda harus membaca itu dari letter yang tertulis di dalam. Saya tidak bisa menjawab itu sesuai dengan kesepakatan tadi. Saya akan menjawab itu kalau tertulis. Jadi kalau saya menjawab menurut kata-kata saya, kita bukan diskusi cari kebenaran. Jadi tulislah, kalau di Quran tadi dikatakan, jadilah kamu keras sehingga ini hanya, kalau melanggarkannya hari Sabtu, jelaskan itu. Apa masih berlaku atau tidak? Jadi ini bukan mencari-cari, tapi itu bunyinya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain, apakah Yesus membuat agama? Tidak. Yesus tidak membuat agama. Yesus hanya berkata, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Dia hanya menunjukkan jalan. Agama nabi-nabi sampai agama Yesus dulu tidak disebut Kristen. Tapi jalan Allah, jalan Tuhan. Mungkin nanti Pak itu penjelasannya. Saya kira hanya mengkonfirmasi pertanyaan itu sudah terjawab. Ya, ini pertanyaan tadi saya jawab satu-satu. Kemudian sangat jelas tadi pertanyaan kalau kita sudah sama, bahwa Allah kita itu tauhid, Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Pertanyaan saya justru sekarang kembali kepada Bapak. Kalau kita sudah Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, apa bedanya kita dengan Yahudi dengan segala kaidah Tauratnya itu? Kalau saya dengan Yahudi konsepnya berbeda jelas. Yahudi menjalankan 10 perintah Allah, ya. Tapi dia menolak nabi-nabi dan rasul-rasul termasuk Yesus Kristus. Jadi kalau saya dengan Yahudi, saya tidak buang semua. Yang saya buang adalah kemungkaran dia menolak nabi. Tapi yang 10 perintah Allah saya jalankan. Karena itu dari Allah.
ditulis oleh jari Allah dan menurut kitab suci. 10 perintah Allah itu tidak ditulis oleh manusia, tapi ditulis oleh perintah Allah. Nah, saya kira saya tidak tahu apakah sama enggak dengan Islam dalam pandangan soal ini. Jadi kalau kita sama Allahnya, kemudian bagaimana kita menyikapi perintahnya Allah kepada Musa? 10 perintah Allah itu sama enggak dalam ukuran ketaatannya? Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih mengenai kritikan yang atau pertanyaan tentang kunu qiradatan khasiin, hukuman jadi kera bagi orang yang menentang hari Sabtu. Di dalam Al-Quran itu adalah menceritakan kepada kita tentang kondisi umat lain yang menentang nabi mereka. Kemudian ketika dikatakan bahwa itu nakalan lima baina yadahi wa mau'izatan lil muttaqin, maksudnya dari ayat itu adalah, hei orang-orang beriman, kalau orang Yahudi itu dijadikan oleh Allah kera karena penentangan mereka kepada nabi mereka, maka kalian juga akan mendapatkan hukuman kalau kalian menentang nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang namanya al-Islam bagi kami itu bukan hanya sekedar menyerahkan diri kepada Allah. Iya, tetapi penyerahan diri kepada Allah dengan cara menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada nabi. Maka sudah sewajarnya banyak sekali ajaran Nabi Adam alaihissalam itu juga Nabi nggak kita jalankan karena memang sudah dihapus oleh Islam. Nabi Adam alaihissalam mengawinkan saudara, anak yang pertama dikawinkan anak yang kedua. Demikian juga nabi-nabi sebelum kita banyak memberikan syariat yang berbeda dengan nabi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya kita mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang sama kita jalankan, yang tidak sama maka kita menjalankan syariat Rasulullah SAW. Jadi di sana ada namanya nasikh dan mansukh. Di sana ada sesuatu yang dihapus dan menghapus, dan itu hak prerogatif Allah, bukan kita orang-orang Islam. Karena Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian tuh punya syariat dan punya manhaj, punya sistem, punya hukum. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah SAW berarti mengikuti Allah dan mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa sendiri mengatakan ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ikutilah dia. Dan menurut Al-Quran, dan itu yang kita yakini, bahwa Nabi Muhammad SAW juga sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil yang harus kita ikuti. Dan itulah yang kenapa kita kok kemudian tidak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, karena memang Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, wallah lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani. Demi Allah, kalau Musa hidup tidak mungkin akan punya alasan untuk selamat di akhirat kecuali mengikutiku, karena semua nabi adalah sama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tinggal 2 menit, Pak. Persoalan yang tadi ditanyakan bahwa Paulus itu adalah rasul, yang menjadi masalah katanya pemahaman terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, coba Bapak baca kitab Roma pasal 3 dengan lebih teliti. Saya bacakan. Ya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kebenaran Allah itu jadi melimpah gara-gara dustanya Paulus. Ini pengakuan dia. Nah, kalau dia rasul, berarti rasul pendusta. Dan itu berarti sudah sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh Yesus, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Dan nabi palsu itu bisa memberikan mukjizat dan sebagainya. Itu menurut pemahaman kami, berdasarkan teks ayat, bukan isi daripada pemikiran kami, tapi teks ayat. Itu yang barangkali jadi masalah. Saya kira cukup. Baik, utang saya bayar dulu. Takwa itu sama.
Syama gitu ya. Syama. Bahasa Ibraninya Syama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu hal yang kita harus klarifikasi supaya kita tidak berputar-putar, tidak fokus adalah beberapa hal yang sudah kita dapati untuk sama. Bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Ini penting, satu. Kemudian yang kedua, Allah yang sama itu memberikan kebenaran kepada manusia lewat nabinya dengan caranya sendiri-sendiri, isinya sama. Nah, tentang Alkitab, barangkali ada satu yang kami harus jelaskan. Memang di dalam kekristenan, Alkitab ini kalau kita baca, isinya banyak, tapi dibagi 6 paling enggak. 6 bab, 6 bagian, dan 2 bagian utama. 2 bagian utama adalah satu, yaitu ilham langsung. Satu contoh 10 hukum Allah. Itu didiktekan dan ditulis dengan dari Allah menurut iman kami di dalam Alkitab. Tapi yang lain itu diilhamkan kepada Nabi dengan berbagai cara. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat penglihatan. Dan di dalam isi Alkitab itu ada 6 bagian. Satu untuk mengatur umat di dalam hal ibadah, itu soal syariat. Syariat itu antara lain bagaimana harus beribadah, bagaimana membersihkan diri dan sebagainya. Yang kedua soal rumah tangga, soal kawin yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Yang ketiga soal kesehatan, haram dan halal. Yang keempat tentang tata sosial, bagaimana hubungan sosial di dalam jemaat yang harus diatur, itu ada di dalam imamat. Yang kelima adalah soal kekuasaan pemimpin. Jadi jangan dicampurkan. Jadi kalau Paulus tadi berkata, menurut aku dia sedang memberi nasihat sebagai Paulus. Dan itu tidak membingungkan kami. Tapi kalau saya memberi nasihat kepada anak saya, hai anakku, beribadahlah hari Sabtu atas nama Tuhan. Karena aku menggunakan kutipan perintah Allah. Tapi kalau aku mengatakan, hei nak, jangan minum bir. Itu menurut aku. Jadi kami tidak ada perbedaan yang tidak ada yang membingungkan kami. Nah kalau yang dikatakan di dalam Paulus, karena dustaku nama Allah dipermuliakan, ini adalah tulisan yang harus jelas. Kalau saya sebagai orang yang mengaku hamba Allah, Paulus mengaku hamba Allah, dia berdusta, dustanya akan terbuka. Dan itu tidak pernah merendahkan kebenaran Allah. Jadi tanggapannya, tafsirnya yang berbeda aja. Jadi bagi Paulus kami tidak ada masalah. Karena Paulus tidak pernah mengajarkan Trinity. Baca tulisan Paulus, akan Allah kita yang Esa, dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tafsirnya jadi Trinity, itu yang nafsirkan. Jadi jangan gebyah-uyah. Kalau Pak Solekan yang salah tafsir, lalu Pak Solekan menafsirkan bahwa Sabtu sudah diganti, itu hak Pak Solekan. Tapi nanti di depan Allah, apa benar seperti itu, tanggung jawab Pak Solekan sendiri. Saya kira ini yang ingin kami jawab. Dan akan saya tanya. Silakan. Ada yang belum jelas bagi saya karena tadi masalahnya saya sudah kutip ya, jadi dalam kitab Galatia pasal 3 ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-16 gitu. Di sana menyangkut masalah yang menurut kesan saya gitu ya, satu prinsip di kalangan Nasrani yaitu soal Kristus gitu. Ini kalimatnya Paulus tak baca lengkap begini supaya jelas. Hai saudara-saudaraku, aku berkata cara manusia, bahwa jikalau kiranya perjanjian maaf manusia... Pak, Bapak baca ayat berapa? Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ya, terus? Ya. Hei saudara-saudaraku, aku berkata cara manusia, bahwa jikalau kiranya perjanjian manusia sekalipun sudah disahkan, maka tiadalah seorang pun membatalkan atau menambah. Segala perjanjian itu dijanjikan Allah kepada Ibrahim dan kepada benihnya. Maka bukannya firman itu dan kepada segala benihnya, seolah-olah
kepada orang banyak, melainkan seolah-olah kepada satu dan kepada benihmu, yaitu ialah Kristus. Jadi kalau begitu menurut pendapat Bapak itu ya, ini yang mengatakan benih Ibrahim itu Kristus, ini hanya pendapat Paulus. Bisa diterima enggak, Pak? Saya baca, boleh Pak ya? Silakan. Saya baca di Alkitabnya. Saudara-saudaraku, baikku pergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari. Ini satu contoh untuk membuat satu penjelasan jadi lebih mudah. Ilustrasi. Satu wasiat yang telah disahkan, testamen, sekalipun dia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Jadi testamen yang sudah disahkan oleh notaris itu tidak boleh dicoret-coret. Ini maksudnya begitu. Nah, perjanjian Ibrahim itu testamen. Nah, Paulus menulis seperti itu dalam kata iman. Adapun kepada Abraham diucapkan janji, segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Ini kalimatnya kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 7 memang demikian, keturunanmu. Tapi bukan keturunan-keturunanmu. Jadi itu tertuju kepada keturunanmu, a single. Bukan plural. Dan ini berkaitan dengan nubuat Alkitab dalam Kejadian yang ditulis oleh Musa. Dari benih seorang perempuan. Nah, benih perempuan ini siapa? Nah, inilah menurut iman Kristen menuju kepada Yesus. Sudah. Terima kasih. Jadi begini masalahnya ya. Dalam perjanjian lama tidak ada kata-kata Kristus. Dan turun Ibrahim itu dalam kitab Yesaya, yang namanya Bani Ibrahim itu adalah Bani Ismail dan Bani Ishak. Kalau sini yang menjadi masalah saya, itu hanya seolah-olah kepada satu, itulah Kristus. Kata-kata ini oleh Paulus itu yang saya soalkan, Pak. Kok Paulus bisa mengatakan Kristus? Sebab seluruh ahli teologi mengatakan Kristus itu kan dari pengaruh Yunani. Yesus tidak berbahasa Yunani. Ini masalahnya. Jadi itu pendapatnya orang-orang teolog dan pendapatnya gereja saja, gitu masalahnya. Ini saya mohon kalau itu diakui, alhamdulillah sudah diperpanjang, itu saja. Terima Kalau kasih. itu tafsiran semua nanti masalahnya. Terima gitu. kasih. Nggih. Pak Moderator, bisa saya jelaskan? Nggih. Kitab suci di dalam bahasa asalnya perjanjian baru itu dalam Aramik, Pak. Yesus Kristus bukan Yesus Kristus disebut di situ. Yehesua Hamasias. Yehesua itu artinya anak yang dijanjikan. Allah beserta kita. Hamasias yang diurapi. Itu adalah janji Allah kepada keturunan Ibrahim. Dan menurut iman kami ini tidak salah. Karena kelahiran Yesus bukan karena persetubuhan. Yesus lahir karena roh minhus. Kalau tidak salah bunyinya seperti itu. Dan kalau ini roh Allah, ini adalah ketetapan Allah. Dalam surat Maryam 21 kalau tidak salah. Hal ini adalah ketetapan Allah. Testamen. Nah kalau itu testamen bagi kami tidak ada masalah. Jadi iman kami kepada Yesus jelas. Itu adalah testamen. Saya kira itu yang kami jelas. Sudah? Terima kasih. Jadi saya masih bertahan, Pak. Kristus itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Ini masalahnya. Betul. Jadi kalau Pak kata Yosua, saya tahu semua itu. Yes. Tapi ini kan lain. Kristus itu asalnya bahasa Yunani, itu semua ahli yang ngomong begitu. Jadi ini kok Paulus pendapatnya, berarti kan itu pengaruh alam pikiran Yunani. Kalau pengaruh pikiran Yunani berarti bukan ilham Tuhan, itu loh masalahnya. Ini persoalannya. Jadi jangan dialihkan nama Yesus, nama saya tidak, bukan ini. Termasuk anak roh itu sudah saya dibicarakan sekarang. Lain waktu kita bisa diskusi soal roh itu. Terima kasih. Gitu, ya. Boleh. Silakan. Masih tinggal 3 menit lagi. Baik. Kristus memang bukan kata Ibrani. Itu dari Kristos. Bahasa Yunani. Dan sebenarnya kalau kita orang Kristen ngerti, itu ejekan. Itu pengikut Yesus yang dianiaya. Maka itu di dalam kitab suci ada ditulis, sejak itu orang pengikut Yesus disebut Kristus.
Kristen itu artinya disalib. Nasibnya selalu disalib. Tetapi bahwa itu diterjemahkan dalam itu, saya kira bagi pelajar-pelajar yang belajar bahasa aslinya itu tidak sulit, karena itu kita mengerti yang dimaksud itu kok. Kalau salah mengerti itu tidak salah. Satu contoh di Semarang, Mbak, saya orang Semarang. Namanya itu tanah itu namanya Frederick Land, karena yang punya Tuan Frederick. Tapi lidah Jawa ini kan susah ngomong Frederick Land. Sekarang kenalannya Pendrian, Mbak. Tapi kita ngerti Pendrian itu, oh dulu ini tanahnya Tuan Frederick. Jadi masalah ini saya kira tidak esensial. Ini di luar kaidah. Ini saya kira bisa diluruskan. Silakan mau ditambahkan. Saya menambahkan sedikit. Merupakan suatu kenyataan bahwa yang namanya bahasa itu pasti kan digunakan oleh manusia. Ya. Jadi kitab suci, kalau kitab suci itu ditulis dalam bahasa tertentu, berarti dia juga melalui proses melalui manusia tertentu. Nah pertanyaannya kan, apakah kalau dia harus ditulis dalam bahasa tertentu itu kemudian dia berarti adalah hasil karya manusia? Kan pertanyaannya di situ. Kalau misalnya Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, bukankah itu karena dia komunikatif? Pada masa itu dia harus menggunakan bahasa Arab. Kalau dia menggunakan bahasa Inggris, orang yang di sana tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Demikian juga pada waktu ini Paulus sedang memberitakan tentang Yesus itu kepada orang Yunani. Maka saya pikir tidaklah mengherankan apabila dia menggunakan bahasa Yunani dan bukannya bahasa Ibrani. Saya pikir itu aja tambahannya. Sudah, saya jawab sekarang ya. Begini masalahnya, jadi saya mohon jangan bergeser kepada soal lain lah gitu ya. Ini soal nama. Ini aslinya bahasa Yunani. Itu para ahli semua yang ngomong Kristos itu bahasa Yunani. Diucapkan Latin jadi Kristus. Yang saya soalkan, Paulus ngomong seolah-olah satu itulah Kristus. Ini kan kata-kata Paulus. Tadi dikatakan kitab suci itu ilham. Itu masuk ilham tidak? Itu persoalannya. Lalu kalau ibu mengatakan bahasa justru Quran yang ngajarin. Surat Ibrahim ayat 4. Semua rasul diberi wahyu menggunakan bahasa yang dipakai oleh rasul dan kaumnya supaya bisa memberi keterangan yang jelas kepada umatnya. Justru masalah itu yang saya balik sini. Jadi tidak ada bahasa umum, tidak ada memang. Bahasa semua bahasa manusia. Tapi justru ini bahasa manusia karena Yesus tidak berbahasa Yunani. Kok ini pakai istilah Yunani? Menurut para ahli itu asalnya dari pengaruh Yunani. Kalau begitu berarti bukan ilham. Itu persoalan saya. Jadi jangan dialihkan pada yang lain gitu loh. Tinggal Bapak bisa terima tidak ada persoalannya. Gitu. Artinya kalau ngakoni ya sudah gitu kan, tidak ada masalah kalau saya. Terima kasih. Ya, saya kejar terus gitu, mau mundur ini. Terima kasih. Saya kira Pak Moderator, tadi yang diterangkan oleh Ellen tadi, ketika Paulus sedang berbicara dengan orang Yunani, dia akan menggunakan istilah yang dipahami oleh orang Yunani. Saya kira sudah bisa dipahami itu. Jadi kalau istilah Kristos, itu sebenarnya kalau orang yang ngerti itu Hamasias. Maka sekarang ini Pak, saya kasih informasi, di dunia Kristen sedang berkembang satu gerakan untuk kembali kepada istilah asli. Itu gerakan Elohim dan gerakan Hamasias. Barangkali ini menjadi satu fenomena yang perlu dicermati. Memang ini akan mengurangi ketegangan karena apa? Karena sebenarnya istilahnya bukan seperti itu. Jadi saya kira soal linguistik yang tidak nyangkut esensi kebenaran. Bukan itu. Kristus itu kan satu keyakinan dalam orang Nasrani itu. Mereka jadi bukan sekedar linguistik ini. Jadi kalau begitu saya simpulkan begini aja ya Pak. Jadi Bapak berarti mengakui ini, hanya Bapak mengakui memang sedang ada pemikiran-pemikiran baru sekarang di kalangan Nasrani, termasuk Bapak, dan sudah selesai. Nanti dulu Pak. Jangan langsung ditanggapi tidak semudah itu. Supaya kami jelaskan. Sebentar Pak, biar nggak kacau nanti informasinya. Silakan Pak, silakan. Jadi Kristus itu bahasa aslinya Hamasias. Jadi terjemahan yang tepat Mesias. Tidak ada masalah. Dalam bahasa Indonesia yang klengker tahun 60, Isa Al-Masih, Masias, Al-Masih, itu Hamasias. H itu the dalam bahasa Yunani. Jadi
Hamasias itu sama dengan the Mesias dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ini yang menjadi persoalan kesulitan, ya biar nanti teman-teman Kristen ini menerjemahkan Alkitab dengan bahasa baru bahwa Yesus Kristus itu Yeshua Hamasias. Tidak ada Bukan masalah begitu ya? buat kami. Kata Al-Masiyah, kata Kristus kan dipakai biasa di kalangan orang Kristen itu loh. Ya Jadi sekarang, iya. Pak. Maka itu saya katakan ini ayatnya muni begitu gitu loh persoalannya. Saya kira persoalannya kembali kepada masalah begini. Dalam Al-Quran, kami 100% yakin bahwa Al-Quran itu 100% firman Allah. Hakul yakin. Tetapi kalau kita baca Alkitab, secara hakul yakin juga saya meyakini bahwa kitab ini kumpulan dari tiga masalah, tiga macam informasi. Yang pertama adalah firman Allah, seperti the Ten Commandments itu pasti firman Allah. Kemudian ada sabda Rasul, dalam kalangan Islam itu disebut sunnah atau al-hadis. Kemudian di sini juga ada namanya tafsir, ada tanggapan daripada orang-orang oknum-oknum tertentu terhadap ajaran daripada Rasul. Nah, dalam agama Kristen itu ngumpul jadi satu, disebut kitab suci. Padahal penafsiran itu kan bisa salah. Bapak tadi sudah mengatakan penafsiran bisa salah. Nah, Paulus itu kan penafsir, dia bukan Rasul. Sesuai dengan sistem keimanan yang sedang Bapak bangun, Rasul itulah yang dapat ilham. Paulus bukan Rasul. Dia adalah seorang ahli tafsir, tetapi kenapa kok kata-katanya kok jadi masuk ke dalam kitab suci? Sepertinya disebut ilham. Itu yang dipersoalkan oleh Bapak tadi. Ya, jadi kembali kepada pokok persoalan tadi, Paulus itu dia sebagai, maaf saya harus menggunakan, dia sebagai infiltran yang sudah diramalkan oleh Yesus, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang berbaju domba tapi sebenarnya serigala. Itu. Kalau Bapak menyebut Yesus Paulus ini infiltran, ini sebenarnya seperti saya ini, anak saya ada yang cacat misalnya. Hidungnya lubang, gumpung. Meskipun Bapak bilang anaknya siapa itu kok gerumpung, bapaknya ganteng. Tapi saya sebagai Bapak akan mengakui itu anak saya. Itu konsekuensi itu anak saya. Dari Paulus dalam penulisan yang filosofis, karena Paulus ini berbeda dengan rasul lain. Paulus ini akademisi, dia lulusan Sanhedrin. Ahli filsafat warga negara Rom. Berbeda dengan Petrus yang cuma tukang nelayan. Dia akan ngomong lugu-lugu. Tapi kalau Paulus bicara filosofis. Tapi bagi kami, tulisan filosofis tidak mengaburkan. Karena tulisan ini tidak bertentangan. Oleh karena itu, pendahulu kami, sesepuh-sesepuh kami tahun 300 Masehi, sudah berdoa selama puluhan tahun.